ibu jangan terlalu royal, ibu jangan terlalu royal. Tapi namanya kita sayang, kita cinta, ya nggak kita dengerin, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi setelah benar-benar sadar adalah ketika saya tahu percakapan beliau dengan orang Honda gitu. Ya, jadi begini, perlu kita jelaskan ya. Ini mungkin teman-teman tahu ya, ada orang yang dulu pernah jalan, mantannya Billy ya. Yang kami tahu dia mantannya Elvia Caroline. Itu kemarin baru kita somasi. Ini surat somasinya. Somasinya untuk hadir hari Senin. Senin di kantor kami untuk datang, kita kirim ke dua alamat karena alamat yang KTP dia beda dengan alamat yang dia tinggal, dan dua-duanya sudah diterima. Yang satu di Cimanggis ya, Cimanggis sudah diterima sama orang rumahnya, kemudian di apartemen diterima oleh security ya, resepsionis ya. Jadi sudah dikirim, artinya apa? Kita tunggu itikat baik dia ya untuk yang pertama. Kalau memang nggak datang, nanti kita somasi lagi. Apa sih yang isi somasi itu? Nah, jadi ini ada Mbak Lia ini di sini. Mbak Lia ini ada apa dengan Elvia Caroline? Jadi kita open aja. Pada mulai bulan Januari ya, Mbak Lia ini ternyata ada kedekatan sama si Elvia. Ada kedekatan, sehingga meskipun tadinya Mbak Lia ini biasa aja, tapi menjadi suka sama Elvia. Elvia tuh menunjukkan kesukaannya waktu itu sama Mbak Lia. Ternyata banyak hal yang membuat sekarang Mbak Lia ini merasa dirugikan. Ini kita minta ya pertanggungjawaban ini. Ini ada barang-barang ya, ada Hermes Lady Watch warna coklat, LV multi pouch, Valentino Hills bag black, Gucci t-shirt, Gucci shoes, Gigi Apple, Dior saddle bag, dan lain-lain, dan ada uang ya. Itu nanti ada bukti-buktinya, catnya di sini. Kemudian juga ada bukti pengembalian barang juga ada ya. Dia bilang itu titipan, tapi juga ada nih masalah mobil, sampai mau dibeliin mobil sama Mbak Lia CR-V. Tapi waktu terkait DP-nya saja sudah uangnya digelapkan. Nah, tahu dari mana digelapkan? Nah, masalahnya begini, Mbak Lia ini chat sama orang Hondanya ya, Honda di Sawangan ya. Nanti dalam waktu dekat ya, Senin juga kami akan somasi orang dari Hondanya. Dia sempat menyatakan sudah terima DP-nya, sudah lengkap ya. Waktu itu ditransfer 150 ya. 100 juta. 100 juta. Tapi 5 Mei. Kemudian dari 50 kan? Iya. Jadi total 150. Tapi ternyata yang masuk cuma 10 ya. 10 sama nyusul lagi jadi 50 juta. Jadi 50 totalnya. Jadi berarti ada 100 juta yang hilang. Kemana ini? Ya. Kita ada bukti chatnya. Kemudian setelah dikejar, atasannya Indri katanya nggak tahu, ya kita juga nggak tahu. Kemudian baru dia mau melakukan ini, tapi kan semuanya udah terjadi, ya. Nih, kemudian ada bukti transfer, ini banyak sekali nih, ya bukti transfer, kemudian diterima. Nah, kita sih belak-belakan aja ya. Mbak Lia sudah tidak menyatakan tidak keberatan. Dia ini saking merasa sukanya sama Elvia ya. Elvia mungkin saya nggak tahu ya bagaimana sampai Mbak Lia suka ya, sampai belakangnya ada tatonya Elvia. Oke. Di belakang, di punggungnya ya. Jadi ini kalau sebelum sama Elvia, Mbak Lia ini punya pacar atau punya apa, teman dekat, laki, pria biasa. Jadi baru pertama kali sama si Elvia ya.
Nah inilah kurang lebih ya yang menjadi permasalahan ini. Kita akan tunggu, kalau memang tidak datang ya mungkin kita ambil langkah-langkah hukum. Setelah seluruh somasi kita kirimkan, dia tidak datang berarti itikat dia tidak baik ya, faktanya udah terlalu banyak ya. Jadi bisa pidana, bisa perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tim lawyer kita sudah siap di sini semuanya ya. Demikian ya. Ada pertanyaan ya? Disuruh diminta datang kemana Pak? Di kantor kami. Oh, Kantor lawyer ya, di Geraha Irama. Geraha Irama, gedung di Kuningan kan ada tulisan Indorama ya. Nah itu gedungnya itu Geraha Irama, lantai 11 di kantor kami, IDCC and Associate ya. Hari Senin kita tunggu jam 10.30. Mbak Lia kenal El di mana ya? Aku kenal dia di salah satu kegiatan sosial. Kita sama-sama punya kegiatan waktu itu. Jadi pertemuan berapa kali sama El? Kita kenal itu udah setahunan lebih, terus deket temenan biasa. Per Desember mulai komunikasi intens. Apa Mbak yang membuat akhirnya Mbak Lia menyentuh sangat suka sampai badan atau wajahnya dia? Ya karena sayang, karena cinta. Yang membuat apa? Apakah dia perhatian? Ya, Sosoknya seperti apa sih? dia baik, dia perhatian sama saya. Tapi tahu dia sedang pacaran dengan Tahu. Sempat ada obrolan nggak sih pada saat itu Mbak mengenai pacarnya? Sempet. Seperti apa? Hubungan dia sama yang sebelumnya lagi tidak baik. tidak baiknya tuh seperti apa? Ya versi itu dia, ya? versi dia. Jadi aku nggak tahu permasalahan mereka itu apa. Iya. Mbak, tadi katanya ada beberapa benda mahal-mahal diberikan. Bagaimana cara dia meminta itu kepada Mbak sehingga Mbak itu jadi dia udah senang. Ya kan, kalau kita punya hubungan pakai hati, udah sayang, udah cinta, pasti apa aja bakal kita lakuin dong, bener kan? Itu. Udah terhipnotis ibaratnya. Itu kapan Mbak terakhir Mbak memberikan sesuatu yang bernilai lah? Bulan Mei kemarin. Bulan Mei. Terakhir bulan Mei. Apa itu yang terakhir? Lupa ya saya. Itu kan jalurnya cinta kan bisa dibalikin lagi dan dibalikin gimana? Nah, kan ada yang memang harus dibayarkan misalnya ke Honda, kemudian. Nah, orang kalau namanya cinta ini kan namanya cara orang mendapatkan sesuatu, menggerakkan hati orang untuk menyerahkan sesuatu. Ya. Jadi kalau namanya dikadalin lah kata orang dengan rayuan-rayuan, ujuk rayu, itu kan unsur penipuan. Gitu loh. Ya, ini mesti dipahami. Nanti setiap orang diperlakukan begitu, tahu-tahu setelah dia ambil semua ya. Nah, main gampang aja kan. Apalagi waktu itu kalau nggak salah dia masih sama ya, periode sama dengan Billy Saputra gitu. Nah, bagaimana nih? Kita jadi nggak tahu nih. Apa Billy tahu apa enggak? Saya juga nggak tahu gitu. Ya, kejadian ini. Kerugiannya berapa Mbak kalau bebas sama berpacaran ya? Sekitar berapa? Sekitar hampir 2 miliar ya. Hampir. Satu lebih lah. Itu menjalin hubungan berapa lama? dari Januari Sampai sebenarnya sampai detik ini pun Belum ada tidak kata ada kata putus tuh, tidak ada. menghindar aja. Menghindar aja sudah. Mungkin terakhir komunikasi Mbak. Terakhir komunikasi itu pembahasan saya sama Elvia tentang mobil. Yang saya konfirmasi ke beliau mengenai chatnya beliau dengan orang Honda. Seperti ini. Itu kapan Mbak? Ini sekitar hari Senin atau Selasa kemarin. Kemarin. Iya. itu Minggu lalu. Oh iya, 8 Mei. 8 Mei sebelumnya. 8 Mei. 8 Mei. Oh sebelumnya nih. Pokoknya sekitar tanggal segitulah ya. Bulan Mei ya. Sorry. Ini chattingan dia sama orang Honda di 8 Mei. Tapi komunikasi saya dengan Elvia itu hari Senin kemarin kalau nggak salah. Senin atau Selasa kemarin. Seperti itu. Inilah salah satu kenapa saya mau mensomasi beliau, karena ada chat ini sama pihak Honda. Ini yang membuat saya benar-benar jadinya
berarti ini ada unsur sesuatu. Iya. Gini, kalau untuk operasi itu pribadinya dia ya, aku nggak mau ikut campur soal itu. Yang dia bilang ke aku mau benerin hidung aku dong, gitu. Karena aku sayang sama dia, aku cinta sama dia, ya udah nggak apa-apa, operasi. Itu di mana? Pertama waktu itu di Bangkok, sekitaran bulan Maret, awal-awal Maret kita ke Bangkok. Kemudian pulang dari Bangkok sekitaran bulan Mei kemarin, itu melakukan operasi lagi di Jakarta. Diperbaiki maksudnya atau Iya, diperbaiki lagi di Jakarta. berapa? Kalau yang itu berapa ya, lupa. Pokoknya sekitar segitulah. Ada datanya. Ada datanya. Ya? Nah, ada datanya. Itu berapa? Berapa ratus? Oh, nggak nyampe ratusan sih, nggak sampai. Maria Nilai- memutuskan untuk ditato badannya itu Atas persetujuan dia juga. itu ide siapa? Ide saya pertama. Kemudian Dia menyetujui. Ini ada percakapannya juga saya sama Elvia mengenai tato badan, lengkap semuanya. Sama-sama setuju lah, sudah disetujui sama beliau. Thank you. Mbak Lia, nih kapan sadarnya kalau Mbak Lia merasa bahwa Mbak Lia Dimanfaatkan ya. kan seperti itu? Sebenarnya dari sebelum-sebelumnya ada beberapa teman-temanku yang kayak ngasih tahu, termasuk asistenku juga gitu. Ibu jangan terlalu royal, ibu jangan terlalu royal. Tapi namanya kita sayang, kita cinta, ya nggak kita dengerin, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi setelah benar-benar sadar adalah ketika saya tahu percakapan beliau dengan orang Honda. Itu bukannya masalah dimanfaatkan lagi ya, berarti ada uang yang digelapkan. Kalau itu saya bisa tegaskan, karena uang ditransfer ke Elvia untuk bayar DP mobil, ternyata tidak disampaikan ke Honda. Nah itu, jadi bukan manfaatkan lagi, sudah ada tindak pidana di sana. Maria, jadi sekarang apa yang Maria harapkan dari El? Dia datang baik-baik, kan sudah ada somasi, kita selesaikan baik-baik. Karena awalnya baik-baik, aku pun mau berakhirnya juga baik-baik. Mbak, apa wajar ketika sudah memberi dan meminta lagi? Bukan masalah wajar tidak wajarnya di sini. Di sini ada yang dimanfaatkan, tetapi di sini kita somasi khususnya adalah masalah pidananya. Kan ini buat bayar DP mobil, ya. Tapi tidak disampaikan. Ini kewajaran sekali, harus dimasuki ranah hukum, ya. Kan buat bayar mobil, tapi kenapa nggak nyampe? Ya, nah itu sangat wajar. Oke. Kalau jual somasi itu berapa kali? Kalau yang di kepeknya kan ada batasannya. Ya, batasnya itu yang baik adalah antara 2 sampai 3 kali. Ya, bisa 2 bisa 3. Kan kita melihat ada itikat tidak. Ya, kan sudah ada nomor telepon di sini. Jadi sudah dikasih tahu, ya silahkan saja kalau mau menghubungi siapa ya di sini. Nah ya, jadi ada, silakan menghubungi di sini. Yang menandatangani ini Bang Ristan sama Mbak JJ, itu Erdiana ya di sini. Ini 2 ini yang menandatangani ya suratnya. Jadi silakan saja, sangat mudah, bisa di-chat di WA ya, kalau memang ada itikat baik. Tapi sejak kemarin sampai hari ini belum ada respon apapun. Tanggal berapa, Bang? Kemarin Kemarin. Berapa? ya, Berapa lama? hari Senin kita minta datang. Senin nggak datang, kita kirim lagi untuk hari Rabu. Kedua. Ya, nggak datang lagi, kita kirim lagi hari Jumat. Nah, setelah itu langkahnya ya kita diskusikan. Kalau memang dari pihak Mbak Lia setuju, kita bisa lakukan langsung ya, Jumat atau Sabtu ya, kita lakukan untuk tindakan pelaporan pidananya ya. Perdatanya bisa kita gugat juga.